Di sebuah desa kecil bernama Surorejo, di ujung timur Pulau Jawa, berdiri sebuah pabrik tahu yang tak pernah sepi. Pabrik itu milik seorang pria bernama Pak Surya, yang oleh warga dikenal sebagai bos tahu. Dulu, ia hanyalah buruh tani yang hidup pas-pasan. Namun dalam waktu 5 tahun, ia menjelma menjadi pengusaha sukses dengan belasan karyawan dan truk pengiriman ke kota-kota besar. Tak ada yang tahu pasti bagaimana awal mula kesuksesan Pak Surya. Yang orang-orang ingat hanyalah suatu malam berkabut 5 tahun lalu, ketika langit tampak gelap meski tak ada hujan, dan bau kemenyan samar-samar tercium dari arah timur desa. Esok harinya Pak Surya yang sebelumnya jatuh sakit dan hampir bangkrut, tiba-tiba membuka pabrik tahu dengan peralatan lengkap dan modal yang tak sedikit. Orang-orang heran, tapi karena tahu buatan Pak Surya sangat enak dan laris, mereka memilih diam. Namun ada satu orang yang sejak lama mencurigai keanehan itu. Bu Ratmi, dukun kampung yang dulu sering membantu warga dengan ramuan tradisional. Ia merasa ada sesuatu yang tidak wajar setiap kali asap dari pabrik tahu mengepul di pagi hari. Bau kedelai yang biasa bercampur dengan aroma yang tak ia kenal, sesuatu yang menurutnya bukan dari dunia ini. Malam itu Bu Ratmi bermimpi aneh. Ia melihat sosok perempuan tua berambut panjang berdiri di depan pabrik tahu, menunjuk ke cerobong asap sambil berkata, "Ada nyawa yang terbakar di sana, dan itu baru permulaan." Ketika Bu Ratmi terbangun, ia mendapati seekor ayam hitam mati tepat di depan rumahnya, dengan leher patah dan mata terbuka menatap langit. Setelah mimpi mengerikan itu, Bu Ratmi merasa semakin gelisah. Ia memutuskan pergi ke pabrik tahu malam-malam, saat semua pekerja sudah pulang, dan hanya tersisa satu penjaga tua bernama Pak Min. Dengan dalih ingin membeli tahu untuk keperluan ritual, Bu Ratmi dibolehkan masuk namun matanya tak berhenti mengamati tiap sudut pabrik. Di tengah area produksi berdiri sebuah kuali besar, lebih besar dari yang biasa digunakan di pabrik-pabrik tahu lain. Warna kualinya kehitaman dan mengeluarkan panas meski tidak sedang dinyalakan. Bu Ratmi merasakan hawa aneh dari kuali itu, seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Saat Pak Min lengah, Bu Ratmi menyempatkan diri mendekat. Ia menempelkan telinga ke sisi kuali. Dan saat itulah ia mendengar suara lirih. Bukan suara uap atau air mendidih, tapi suara tangisan anak kecil. Samar dan terputus-putus. "Tolong, Panat, jangan lagi, Ibu." Bu Ratmi terkejut dan hampir jatuh. Ia mundur dengan tubuh gemetar. Namun sebelum ia bisa berkata apa-apa, lampu pabrik tiba-tiba mati. Gelap gulita menyelimuti ruangan. Di kejauhan, suara langkah kaki terdengar. Pelan, menyeret, mendekat ke arahnya. Kemudian terdengar suara berat, seperti dari tenggorokan yang terbakar. Yang tak diundang harus ikut mendidih. Lampu menyala seketika, dan Bu Ratmi mendapati dirinya sendirian. Pak Min tampak tertidur di bangku depan dengan mulut menganga, seolah tak pernah menyadari apapun. Ketika Bu Ratmi berlari keluar dengan napas tersengal, ia tak menyadari sesuatu menggantung di ujung rok kebayanya. Sebuah tangan kecil berwarna hitam, menempel sebentar sebelum jatuh ke tanah, dan menghilang dalam asap. Desa Surorejo diguyur hujan deras sore itu. Angin meniupkan daun-daun kering ke jalan setapak menuju warung kopi milik Pak Rianto. Di dalam, beberapa warga berkumpul sambil menyeruput kopi panas. Tapi perhatian mereka segera tertuju pada seorang pria asing yang masuk tanpa banyak bicara. Tingginya hampir 2 meter, rambut gondrong diikat ke belakang, dan jaket kulit hitam yang tampak usang namun kokoh. Wajahnya keras, penuh luka lama. Ia memesan kopi hitam dan duduk sendiri di pojokan, tapi tatapannya terus tertuju ke arah barat, ke pabrik tahu Pak Surya. Tak lama Bu Ratmi datang masih diliputi kecemasan sejak malam di pabrik. Saat melihat pria asing itu, ia seolah tersentak, matanya menyipit. "Kau bukan orang sembarangan," ucapnya. Pria itu menatap balik mengangguk pelan. Ia memperkenalkan diri sebagai Bayu Rahardian, seorang jurnalis dan peneliti kejadian gaib. Ia telah mengikuti jejak Pak Surya selama bertahun-tahun. "Aku tahu tentang malam 5 tahun lalu. Tentang suara gamelan di tengah hutan dan aroma daging yang dibakar bukan untuk sate." Semua yang mendengar terdiam. Bayu mengeluarkan buku tua dari tas kulitnya. Isinya penuh tulisan tangan dan foto-foto pabrik tua di desa lain yang sudah terbakar atau ditinggalkan. Di salah satu halaman, ada gambar Pak Surya
20 tahun lebih muda, berdiri di depan sebuah gua bersama dua orang tak dikenal. Pak Surya bukan orang biasa. Dia bagian dari perjanjian lama. Perjanjian dengan Mbah Lembur, makhluk penjaga kekayaan yang haus jiwa muda. Dan sekarang, pabrik tahu itu adalah mulutnya. Suasana mencekam. Bayu menutup bukunya lalu menatap Bu Ratmi dalam-dalam. Kalau kau dengar suara anak kecil menangis dari kuali, itu bukan halusinasi, itu peringatan. Dan satu lagi, ia mengeluarkan foto buram dari saku dalam jaketnya. Foto seorang anak kecil yang wajahnya pucat dan matanya kosong. Di balik foto itu tertulis, anak pertama yang hilang setelah malam perjanjian. Bu Ratmi merasa jantungnya berhenti berdetak sesaat. Ia mengenali anak itu. Itu cucu tetangganya yang dikira tenggelam di sungai 5 tahun lalu. 3 hari setelah pertemuan di warung kopi, Bu Ratmi merasa seperti diawasi. Setiap malam suara ketukan terdengar dari atap rumahnya, selalu 3 kali, selalu tepat pukul 2 pagi. Aroma kemenyan juga kerap menyusup dari sela-sela jendela, padahal ia tak pernah membakar apapun. Akhirnya ia memutuskan menghubungi Bayu lewat surat kecil yang diselipkan di bawah cangkir kopi di warung Pak Rianto. Ia menulis, "Kita harus bicara, di bawah pohon randu dekat makam tua, tengah malam." Dan malam itu mereka bertemu di bawah pohon randu tua, satu-satunya yang masih berdiri di pinggir pemakaman Surorejo. Akar-akar besar menggeliat seperti ular yang membeku, dan dedaunan seperti berbisik ditiup angin malam. Bayu datang dengan membawa map berisi dokumen tua dan sebuah batu hitam berbentuk seperti mata. Ia duduk di atas akar, menyalakan rokok, lalu bicara pelan. "Aku menemukan arsip tentang Pak Surya. Nama aslinya bukan Surya. Ia dulu bernama Sulaiman, anak dari pemuka adat di daerah Kalibiru. Ia hilang saat melakukan ritual tolak bala. Ritual yang katanya gagal karena peserta melanggar aturan. Tidak boleh membawa darah ke dalam hutan." Bayu lalu menyerahkan potongan kertas koran tua ke Bu Ratmi. Di sana tertulis, remaja hilang saat ritual malam, ditemukan 5 hari kemudian tanpa ingatan. Sejak saat itu hidupnya berubah. Ia meninggalkan desa asalnya, pindah-pindah hingga akhirnya ke Surorejo. Dan 5 tahun lalu dia kembali melakukan perjanjian. Kali ini lebih besar. Tapi yang dia korbankan bukan lagi binatang atau benda, melainkan anak-anak. Bu Ratmi gemetar. Kenapa tidak ada yang sadar? Bayu menunjuk batu hitam itu. Karena dia pakai ini, batu mata lembur. Selama batu ini berada di tanah tempat pabrik berdiri, siapapun yang tinggal di dekatnya akan melihat semuanya baik-baik saja. Anak hilang dianggap tersesat. Bau darah dianggap uap tahu. Semua ditipu oleh ilusi. Bayu mendekat menatap Bu Ratmi. Tapi kamu bisa melihatnya. Karena kamu pernah tolak bala juga, bukan? Kamu punya penglihatan yang tak semua orang punya. Bu Ratmi mengangguk pelan. Aku pikir sudah lama ku tinggalkan semua itu, ternyata belum. Tiba-tiba angin berhenti. Malam menjadi sunyi. Dan dari kejauhan terdengar suara kuali mendidih. Padahal mereka jauh dari pabrik. Bayu berdiri. Kita harus masuk ke dalam gudang lama pabrik itu. Di sana letak pusat kekuatannya. Tapi kita tidak bisa masuk sembarangan. Kita perlu darah pertama. Darah siapa? Tanya Bu Ratmi dengan suara nyaris berbisik. Bayu memandang langit malam yang dipenuhi awan kelabu. Darah yang pertama kali menyentuh tanah pabrik tahu saat perjanjian dibuat. Dan aku tahu siapa itu. Bayu dan Bu Ratmi bersembunyi di gubuk tua di pinggir hutan Surorejo malam itu. Di tengah cahaya lampu minyak, Bayu membuka buku tua bersampul kulit yang sudah menguning dimakan waktu. Di dalamnya, tergambar simbol-simbol kuno dan nama-nama leluhur yang nyaris tak terbaca. Ia menunjuk satu halaman yang sudah kotor oleh bercak darah kering. Perjanjian Pak Surya dimulai bukan 5 tahun lalu, tapi lebih dari 2 dekade sebelumnya. Menurut catatan saat masih bernama Sulaiman, ia ditemukan di sebuah gua dalam keadaan linglung setelah ritual tolak bala di Kalibiru. Namun ia tidak sendiri. Ia ditemukan bersama 3 sosok tubuh gosong, 2 di antaranya anak kecil, 1 lagi orang dewasa, semua dengan bekas luka di dada kanan, seperti terbakar dari dalam. Dalam kondisi itu, Sulaiman diangkat oleh sosok tak dikenal. Dukun tua yang dikenal sebagai Mbah Lembur, penunggu gua hitam di Kalibiru. Sosok ini dikenal sebagai pemberi kelimpahan, tapi bayaran yang diminta bukan sembarangan.
jiwa muda, dan kesunyian. Bayu menghela napas. Ia menunjuk peta desa. Ketika Sulaiman menjadi surya dan mendirikan pabrik di Surorejo, ia memilih tanah yang dulunya adalah pemakaman tua. Ia memindahkan makam secara diam-diam, membangun pabrik di atasnya, dan di tengah tanah itu, ia mengubur batu mata lembur. Dari situlah semuanya dimulai. Warga desa tiba-tiba mendapat pekerjaan, uang berputar dan Surorejo mendadak makmur. Tapi sebagai gantinya, anak-anak mulai hilang secara misterius. Selalu anak sulung, selalu saat purnama pertama di musim kemarau. Yang lebih mengerikan, setiap kali seorang anak hilang, produksi tahu meningkat drastis dan aromanya semakin menyihir. Pedagang dari luar kota rela antre sejak pagi hanya untuk membeli tahu Pak Surya. Itu sebabnya pabriknya tidak pernah mati. Karena setiap 5 jiwa 1 nyawa harus dijadikan tumbal. Ucap Bayu lirih. Bu Ratmi gemetar mengingat satu demi satu anak-anak yang dulu hilang tanpa jejak. Ia sadar, semua itu bukan kebetulan. Bayu menutup bukunya. Dan tentang darah pertama, anak pertama yang dikorbankan dia belum sepenuhnya mati. Jiwanya terperangkap. Kalau kita bisa menemukan tubuhnya dan membebaskan darahnya, perjanjian bisa dipatahkan. Tapi ada satu masalah besar. Pak Surya tahu mereka sedang mengorek masa lalunya. Karena malam itu saat mereka keluar dari gubuk, seekor anjing hitam besar dengan mata merah berdiri menunggu di tengah jalan. Lidahnya menjulur, dan dari tubuhnya menetes cairan putih seperti adonan tahu. Panas, mendesis, dan bergerak sendiri. Anjing hitam bermata merah itu berdiri tanpa bergerak. Cairan putih dari tubuhnya seperti menyebarkan panas dan bisikan aneh ke udara malam. Bu Ratmi hampir berteriak, namun Bayu mencabut sebilah keris kecil berbungkus kain hitam dari balik tasnya. Jangan bergerak. Itu bukan anjing. Itu Asu Tuyul, peliharaan dari perjanjian. Ia penjaga jalan antara dunia kita dan tempat jiwa tumbal terikat. Bayu menggoreskan sedikit darah dari jarinya ke ujung keris. Ketika tetesan darah menyentuh tanah, makhluk itu menggonggong nyaring, tubuhnya berasap lalu lenyap begitu saja. Tapi itu pertanda jelas. Mereka sudah diawasi. Setelah kejadian itu mereka bersembunyi di rumah Bu Ratmi. Di ruang belakang, dengan aroma bunga kantil yang menggantung di udara, mereka menyusun rencana terakhir. Langkah pertama, mereka harus masuk ke gudang tua di belakang pabrik tahu, tempat di mana batu mata lembur dikuburkan. Gudang itu tidak digunakan lagi oleh karyawan, dan konon setiap yang masuk ke sana keluar dalam keadaan gila atau tak bisa bicara lagi. Langkah kedua, mereka harus menemukan jasad anak pertama, tumbal utama, yang menurut Bayu disimpan dalam peti khusus di bawah lantai gudang, dijaga oleh segel kuno berbentuk lingkaran api dan daun randu. Langkah ketiga, mereka harus melepaskan ikatan darah dengan ritual pemutusan, menggunakan darah keturunan Pak Surya sendiri. Bu Ratmi terdiam. Keturunan? Maksudmu, dia punya anak? Bayu mengangguk. Tidak banyak yang tahu, tapi Pak Surya punya anak laki-laki dari istri pertamanya. Anak itu dibawa kabur oleh ibunya sebelum pabrik didirikan. Sekarang dia tinggal di kota, dan aku berhasil melacaknya. Bayu menunjukkan foto seorang pria muda. Wajahnya mirip Pak Surya namun lebih lembut, mengenakan seragam petugas bengkel. Namanya Raka. Dia tidak tahu apa-apa tentang ayahnya. Tapi darahnya adalah kunci terakhir untuk memutus semua ini. Bu Ratmi mengangguk. Tapi sebelum mereka sempat membahas lebih lanjut, suara kentongan terdengar dari luar rumah. Tok, 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 tok. Isyarat darurat dari warga. Mereka keluar dan mendapati warga berkerumun di depan pabrik. Asap putih membumbung, tapi kali ini bukan dari cerobong. Pabrik terbakar. Namun anehnya, api tak menyebar. Api hanya melingkar, seolah membentuk simbol raksasa. Di tengah-tengah kobaran api berdiri Pak Surya, dengan wajah gelap tertutup asap, tersenyum sambil menatap langsung ke arah Bu Ratmi dan Bayu. Kalau kalian mau menghentikanku, datanglah ke gudang. Tapi kalian harus siap bertemu semua anak yang kalian biarkan mati. Malam itu langit desa Surorejo berwarna merah membara. Api di pabrik memang tak menyebar, tapi aromanya menyelimuti seluruh desa. Bukan bau tahu, melainkan aroma anyir daging yang dibakar dan tangisan anak kecil yang terdengar dari kejauhan, menggema seperti gema dari dunia lain. Bayu dan Bu Ratmi tak menunggu lama. Mereka menyiapkan diri dan menuju pabrik dari jalur belakang.
menyusup melalui semak-semak dan saluran air kecil. Saat sampai di area pabrik, semua tampak sunyi. Tak ada penjaga, tak ada pekerja, hanya ada pintu besi besar berkarat, gerbang menuju gudang tua. Bu Ratmi menggenggam segenggam bunga kantil dan kunyit hitam, sedangkan Bayu mencabut kembali keris kecilnya, kali ini dengan ukiran lebih terang menyala merah. Saat mereka membuka pintu gudang, hawa dingin menyergap seperti kabut dari liang kubur. Di dalamnya rak-rak kayu tua dipenuhi benda-benda aneh, boneka rusak, sepatu anak-anak, lukisan dengan wajah yang hilang, serta topeng-topeng kayu yang tergantung dan seolah menatap mereka. Bayu menunjuk lantai tengah gudang. Di bawah sana, batu dan petinya. Mereka mulai menggali pelan-pelan lantai kayu. Tak butuh waktu lama sebelum mereka menemukan sebuah lingkaran besi tua, membentuk segel dengan simbol kuno. Di tengah lingkaran itu, tergeletak peti kecil dari kayu jati, penuh noda merah tua, dan bergetar seolah ada sesuatu di dalamnya yang masih hidup atau berusaha keluar. Saat Bu Ratmi menyentuh peti itu, tiba-tiba semua lampu padam. Dari atas rak-rak topeng-topeng kayu jatuh satu persatu. Tangisan anak kecil terdengar dari segala arah. Dinding bergetar, dan dari bayang-bayang muncul makhluk-makhluk kecil dengan mata hitam pekat. Mereka berjalan pincang, tubuhnya seperti anak kecil, tapi tangan mereka panjang menjulur sampai ke tanah. Mereka separa tumbal, bisik Bayu. Makhluk-makhluk itu tidak menyerang. Mereka hanya berdiri memandangi Bu Ratmi, dan menunjuk peti itu, lalu menunjuk ke arah Bayu, lalu menunjuk ke belakang mereka. Pak Surya berdiri di sana. Tubuhnya sudah tak sepenuhnya manusia. Separuh wajahnya membusuk, matanya kosong, dan dari mulutnya keluar asap putih pekat. Kalian terlambat, suaranya seperti batu yang digerus. Perjanjian sudah sempurna malam ini, 50 tumbal, dan tahu-tahuku akan dijual ke 7 kota besar. Rasa tahu itu akan membuat orang lupa dosa, lupa luka, lupa segalanya. Aku akan hidup abadi di setiap gigitan. Bayu berdiri melindungi Bu Ratmi, tapi kau belum sempurna. Anakmu belum memberimu restu. Dan darahnya belum jadi bagianmu. Pak Surya terdiam. Untuk sesaat, wajahnya seperti terguncang. Tiba-tiba dari balik pintu gudang, seorang pemuda masuk. Raka, anak kandung Pak Surya. Matanya penuh kebingungan, tapi tubuhnya seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Aku bawa dia, kata Bayu. Dan dia sudah tahu semuanya. Raka memandang ayahnya yang tak dikenalnya itu. Air matanya jatuh. Kalau kau memang ayahku, kenapa harus membunuh anak-anak demi jadi abadi? Pak Surya meraung. Tubuhnya mulai retak. Asap membuncah dari tubuhnya seperti air mendidih. Bayu mencabut kerisnya, lalu menusukkan ke batu hitam di tengah peti. Jeritan ribuan suara menggema seisi gudang. Makhluk-makhluk kecil itu mulai menghilang satu persatu. Wajah mereka tersenyum, seperti akhirnya bebas. Dan Pak Surya berteriak sekeras-kerasnya sebelum tubuhnya meledak menjadi abu, dan tersedot ke dalam peti yang kini perlahan menutup sendiri. Pabrik mulai runtuh dan mereka harus lari. Tapi sebelum keluar, satu suara terakhir terdengar dari dalam peti. Satu lagi. Belum kembali. Langit mulai cerah saat fajar menyingsing di desa Surorejo. Abu pabrik tahu masih mengepul, namun api telah padam. Gudang tua kini hanyalah puing, tapi tak ada yang tahu kejadian semalam. Warga yang melihat api mengira itu hanya korsleting. Mereka tidak pernah mendengar jeritan, tangisan, atau nama-nama anak hilang yang kembali berbisik lewat angin malam. Bayu, Bu Ratmi, dan Raka berhasil keluar sebelum bangunan roboh. Tapi mereka tak bicara sepatah kata pun di perjalanan pulang. Semuanya terdiam hingga mereka tiba di rumah Bu Ratmi dan membuka kembali peti kayu yang sebelumnya mereka selamatkan. Peti itu sudah tak lagi bergetar. Tapi di dalamnya hanya ada satu benda. Sebuah boneka kayu dengan mata kosong dan selembar kertas lusuh bertuliskan tangan anak kecil. Aku masih di sini. Namaku Gibran, aku yang pertama. Bu Ratmi terisak. Ia mengenali nama itu. Gibran, anak tetangganya yang hilang saat berumur 7 tahun. Ia anak yang ceria, suka bermain layangan, dan selalu membawa boneka kayu buatan ayahnya. Bayu menghela napas berat. Pak Surya memang hancur, tapi jiwanya tidak ikut musnah. Satu tumbal tetap terikat,
karena perjanjian awal dimulai dari darah anak ini. Selama jiwanya tak bebas, hasrat tahu akan tetap hidup. Dan benar saja, seminggu setelah kejadian itu meskipun pabrik telah rata, tahu buatan warga sekitar tiba-tiba beraroma luar biasa, seperti dulu. Orang-orang dari luar kota mulai berdatangan. Mereka tidak tahu bahwa itu sisa warisan Pak Surya, atau lebih tepatnya, arwah Gibran yang masih terperangkap di tanah bekas pabrik. Bu Ratmi dan Bayu mengubur boneka itu di bawah pohon randu, tempat pertama mereka bertemu. Mereka mengucapkan mantra pembebasan dengan bunga kantil dan air rendaman kunyit. Namun malam harinya saat angin berhembus pelan, suara tawa anak kecil terdengar di pekarangan. "Ibu Ratmi, boleh main layangan?" Ia menoleh keluar jendela. Tak ada siapa-siapa. Hanya ada layangan putus tergantung di dahan pohon, bergoyang pelan ditiup angin. "Tamat,"